Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Merza Riyadi. Saya Laude Yogi Pratama. Saya Noksintia Anggraini. Saya Ode Zara. Saya Nurja Kiage. Saya Reni Pataruba. Saya Widya Rustam. Saya Susan Somole. Saya Sartika Ilyas Latahawa. Saya Melinda Usia. Saya Nurfani Faudu. Baik, saya atas nama Muhammad Tarbit. Baik, mungkin itu tadi perkenalan singkat dari kelompok kami. Untuk itu kami akan mempresentasikan terkait dengan interferensi. Oke, dengan saya Laude Yogi Pratama. Di sini saya akan memberikan penjelasan pertama tentang interferensi cahaya pada lapisan minyak. Pertama tentang interferensi cahaya pada lapisan minyak. Fenomena warna-warni pada lapisan minyak itu adalah manifestasi dari interferensi cahaya. Interferensi cahaya yang dimaksud yaitu pembagian amplitudo, atau dalam bahasa Inggris disebut interference by division of amplitude. Berbeda dengan percobaan Young yang membagi muka gelombang, fenomena ini terjadi karena satu gelombang cahaya yang energinya itu atau amplitudonya itu dipecah menjadi dua bagian oleh batas medium. Saat itu pembagian amplitudo gelombang, sebagian amplitudo gelombang dipantulkan langsung oleh permukaan atas atau minyak atau disebut sinar satu, dan sebagian lagi dibiaskan atau diteruskan masuk ke dalam minyak, lalu dipantulkan oleh permukaan bawah atau disebut permukaan minyak air, dan akhirnya keluar kembali ke udara atau bisa kita sebut sinar dua. Secara fisika, kedua sinar ini memiliki status yang sama atau bisa disebut statusnya koheren dikarenakan berasal dari satu sumber foton yang sama.
inilah yang membuat terjadinya interferensi. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Laode Zara Dan saya Melinda Usia. akan melanjutkan penjelasan dari Laode Yogi Pratama, yaitu perubahan fase akibat perubahan. Konteks fisiknya adalah urutan kerapatan optik. Udara indeks biasnya 1, minyak indeks biasnya 1,5, air indeks biasnya 1,3. Pada sinar 1 permukaan atas, cahaya merambat dari medium renggang atau udara menuju medium rapat atau minyak. Sesuai hukum optik, pemantulan pada kondisi ini bersifat keras, menyebabkan gelombang mengalami perbalikan fase sebesar 180 derajat atau pi radian secara matematis ini setara dengan pergeseran jarak jauh 1/2 lambda. Ya baik, di sini saya akan melanjut materi dari Laode Zara. 2. Sinar permukaan bawah. Cahaya merambat dalam minyak N sama dengan 1,5 memantul pada permukaan air N sama dengan 1,33. Karena memantul dari medium rapat ke medium yang lebih renggang, pemantulan bersifat lunak. Tidak terjadi perubahan fase pada titik ini. Konsekuensi fisik, sebelum kedua sinar bertemu kembali di mata pengamat, sinar 1 sudah dibalik gelombangnya sedangkan sinar 2 tidak. Ini mengubah syarat interferensi secara fundamental. Baik, akan dilanjutkan dengan penjelasan teman kami yang selanjutnya. Baik, saya Widya Rustam dan Saya Muhammad Arudin. di sini kami akan melanjutkan materi dari teman kami, yaitu beda lintasan optik atau optical phase difference. Sinar 2 menempuh perjalanan ekstra masuk dan keluar lapisan minyak. Dalam fisika tingkat lanjut, kita tidak menghitung jarak geometris saja 2 kali tebal, melainkan lintasan optik N kali jarak. Kenapa? Karena kecepatan cahaya merambat saat melewati minyak, di mana V sama dengan C/N. Keterlambatan ini menyebabkan pergeseran fase tambahan. Bagi di sini saya akan menambahkan sedikit tentang beda fase antara sinar 1 dan sinar 2 disebabkan dua hal, yaitu beda jarak tempuh optik dalam minyak. Dua itu perubahan fase mendadak pada pantulan pertama. Rumus selisih lintasan itu yaitu delta S sama dengan 2ND cos R min 1/2 lambda, di mana 1/2 lambda ini adalah faktor koreksi akibat pembalikan fase tadi. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, saya Berjaryadi Saya Sartika Lestari Hawa. akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan teman-teman. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi seleksi kromatik. Jadi di sini kan kita membahas mengapa muncul warna. Cahaya matahari terdiri dari berbagai panjang gelombang atau disebut dengan lambda. Mulai dari merah itu lambda panjang hingga ungu itu lambda pendek. Mata kita melihat interferensi yang saling menguatkan konstruktif. Syarat konstruktifnya itu terjadi jika gelombang yang bertemu itu sefase atau puncaknya itu ketemu puncak. Karena sudah ada beda fase awal akibat pemantulan, syarat konstruktifnya itu menjadi 2ND cos R sama dengan M kurang 1/2 lambda. Untuk di titik A, minyak agak tebal. Persamaan di atas ini mungkin terpenuhi untuk lambda sama dengan 700 nanometer atau merah. Untuk di titik B, minyak agak tipis dengan nilai D yang berbeda. Persamaannya itu mungkin terpenuhi untuk lambda sama dengan 450 nanometer atau biru. Warna-warna lain
titik tersebut mungkin mengalami interferensi destruktif saling menghilangkan sehingga tidak terlihat. Jadi, fenomena ini terjadi karena superposisi dua gelombang koheren yang memiliki beda fase. Beda fase ini unik karena dipengaruhi oleh ketebalan optik lapisan minyak dan sifat pemantulan pada batas medium atau perubahan fase. Variasi ketebalan minyak lapisan secara efektif memilih panjang gelombang mana yang akan dikuatkan, konstruktif, dan mana yang akan ditiadakan, destruktif, menciptakan peta topografi ketebalan yang kita lihat sebagai pola pelangit. Baik, itu saja pemaparan materi dari kami yang akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, saya Nurja Fiage dan Saya Hasni Rusdi. baik di sini kami akan menjelaskan terkait dengan variasi ketebalan. Lapisan minyak di atas air tidak pernah rata sempurna, datar seperti kaca. Minyak itu menyebar secara acak. Ada bagian yang tebal dan ada bagian yang tipis dan ada juga bagian yang semakin menipis di pinggirnya. Logika fisikanya, karena syarat interferensi konstruksi tergabung pada depth, maka setiap ketebalan tertentu hanya akan memiliki satu warna panjang gelombang untuk dipantulkan secara maksimum. Di titik di mana lapisan agak tebal, mungkin warna merah panjang yang mengalami interferensi konstruksi. Di titik lebih tipis, mungkin warna biru atau ungu pendek yang mengalami interferensi konstruksi. Hasilnya pola pelangi yang ada yang kita lihat bersama di aspal itu sebenarnya adalah tekad ketebalan dari lapisan minyak tersebut. Baik, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Ketika minyak tanah membentuk lapisan tipis di atas air atau permukaan basah, ketebalannya D tidak merata, hanya memantul dari permukaan atas dan bawah minyak saling berinterferensi. Dan hasil interferensi ini sangat bergantung pada nilai 2ND. Karena setiap ketebalan tertentu hanya memperkuat warna tertentu. Bagian yang tipis biasanya memantulkan warna biru, ungu, sedangkan bagian yang lebih tebal memantulkan warna hijau, kuning, hingga merah. Akibatnya, genangan minyak tanah tampak berwarna-warni seperti pelangi. Warna itu bukan berasal dari minyak tanahnya, tetapi dari perbedaan ketebalan lapisan. Perubahan ketebalan sekecil puluhan nanometer saja sudah cukup untuk mengubah warna yang terlihat, sehingga pola warna mengikuti bentuk dan ketebalan minyak tanah di permukaan tersebut. Baik, mungkin itu tadi penjelasannya dari kami. Untuk itu, mungkin agar lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman kami. Saya Sensomole dan Saya Reni Pataruba. di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang tadi. Faktor kedua sudut pandang cos R adalah poin tambahan untuk level universitas. Warna juga bergantung pada sudut mana mata kita melihatnya. Nah, logika fisikanya, dalam rumus terdapat komponen cos R. Jika Anda berdiri diam dan melihat satu titik tumpahan minyak, titik itu mungkin berwarna hijau. Tapi jika Anda menunduk atau menggeser kepala, warna di titik yang sama itu bisa berubah menjadi warna biru. Warna berubah jika ketebalan berubah atau jika sudut pandang berubah. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Untuk yang selanjutnya kami serahkan pada teman kami yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Nurfani Kaudu. Perkenalkan, nama saya Nur Sintia Anggraini. Kami akan membacakan kesimpulan dari kelompok 2 tentang interferensi cahaya oleh minyak tanah. Interferensi cahaya pada lapisan tipis minyak tanah terjadi karena adanya perbedaan lintasan optik antara cahaya yang dipantulkan dari permukaan atas dan bawah lapisan minyak. Perbedaan lintasan ini menimbulkan pada pola terang dan gelapnya warna-warna. Akibat superposisi gelombang cahaya, semakin tebal lapisan minyak tanah semakin berubah warna yang tampak. Peristiwa ini menimbulkan banyak cahaya bersifat gelombang dan dapat mengalami interferensi. Baik,
Baik, saya akan melanjutkan ke pembacaan kesimpulannya. Selain itu, fenomena interferensi pada lapisan minyak tanah juga dipengaruhi oleh sudut datang cahaya dan intensif. Bias minyak tanah, perubahan sudut pengamatan menyebabkan perbedaan fase gelombang cahaya yang dipantulkan sehingga pola warna dapat berubah. Hal ini menunjukkan bahwa interferensi cahaya sangat bergantung pada sifat medium dan kondisi pengamatan sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengukur ketebalan lapisan tipis secara tidak langsung. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 2. Kami mengundurkan diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.